Halo, apa kabarmu sahabat Shemi? Tahukah kamu, mengapa jika kita tidak mencuci rambut kita selama 1 minggu, rambut kita akan bau? Karena kotor. Bagaimana kotoran menyebabkan rambut kita bau? Untuk tahu jawabannya, mari simak video ini sampai selesai ya. Di bagian akar rambut yang tertanam di permukaan kepala, terdapat jaringan yang secara alami menghasilkan minyak. Minyak ini berguna untuk melumasi rambut agar tidak kusut. Tetapi sayangnya, minyak ini juga menyebabkan kotoran dan debu mudah menempel di rambut kita. Dan bila menumpuk di kulit kepala, maka lapisan kotoran bercampur debu ini menjadi sarang mikroorganisme dan sering kita sebut sebagai ketombe. Tetapi apakah hal ini yang menyebabkan bau rambut? Ketombe jadi penyebab banyak masalah rambut. Tetapi bau tidak sedap pada rambut kotor, penyebabnya bukan ketombe, melainkan terjadinya reaksi pengikatan oksigen oleh minyak yang dihasilkan oleh akar rambut. Reaksi pengikatan oksigen ini selanjutnya disebut sebagai reaksi oksidasi. Dan reaksi sebaliknya, yaitu pelepasan oksigen, disebut reaksi reduksi. Kedua reaksi ini sering berjalan bersamaan. Artinya, saat terjadi oksidasi, pada saat itu juga terjadi reduksi. Karena itu, peristiwa reduksi oksidasi ini sering disebut sebagai reaksi redoks. Apa sebenarnya redoks itu? Reaksi redoks, singkatan dari reduksi oksidasi, merupakan salah satu jenis reaksi kimia di mana terjadi perubahan oksidasi dan reduksi antara molekul-molekul yang terlibat. Secara umum, reaksi redoks dapat dilihat dari 3 konsep, yaitu 1. Peristiwa menangkap dan melepaskan oksigen. Sebuah reaksi dapat disebut reaksi redoks apabila ada peristiwa penangkapan dan atau pelepasan oksigen. Artinya kedua peristiwa ini bisa terjadi secara bersamaan atau juga sendiri. Penangkapan dan pelepasan oksigen secara bersamaan terjadi di alveolus paru-paru kita. Saat darah di paru-paru, zat besi dalam darah mengikat oksigen. Peristiwa ini disebut reaksi oksidasi. Persamaan reaksinya. Sedangkan darah yang membawa oksigen akan dilepaskan saat di sel tubuh. Pelepasan oksigen ini disebut reaksi reduksi. Secara sederhana persamaan reaksinya dapat dituliskan. Contoh yang lain dari peristiwa redoks dalam kehidupan sehari-hari adalah perkaratan besi. Peristiwa ini adalah peristiwa oksidasi. Besi menangkap oksigen dari uap air di udara, menjadi zat lain yang kita sebut karat besi. Persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk peristiwa reduksi, terjadi pada proses pemurnian biji besi, hematite, mineral besi yang berwarna coklat tua, kokars atau karbon, dan zat kapur, dimasukkan ke tanur tinggi. Pertama kali terjadi reaksi pembentukan karbon monoksida. Persamaan reaksinya. Karbon monoksida adalah senyawa yang tidak stabil. Saat bertemu dengan biji besi, maka biji besi melepaskan oksigennya. Peristiwa pelepasan oksigen oleh biji besi ini disebut reduksi. Persamaan reaksinya. Pada peristiwa ini, sebenarnya reduksi dan oksidasi terjadi bersamaan. Gimana ceritanya? Silahkan Anda cari jawab. Mengapa demikian? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Masih banyak peristiwa lain yang berhubungan dengan konsep mengikat dan melepaskan oksigen, yaitu pada peristiwa pembakaran kayu atau bahan lain. Pada proses itu, terjadi penangkapan oksigen. Atau, proses apa ya? Ya benar, proses atau reaksi oksidasi. Peristiwa yang lain adalah fotosintesis pada hijau daun. Hayo siapa yang tahu, proses ini menggunakan prinsip reaksi apa? Ya, benar, reaksi reduksi. Pada peristiwa fotosintesis, dilepaskan gas oksigen. Maaf karena durasi, maka untuk konsep 2 dan 3, kita lanjutkan ke video bagian kedua di playlist redoks ini.